Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman khususnya petani walet pemula. Bagi kita petani walet kan memang sudah umum ya, ada yang melakukan panen rampasan, ada yang panen buang telur, kemudian ada yang panen tetasan. Ini tentu ada keuntungan dan kerugiannya ya. Untuk panen rampasan biasanya atau disarankan hanya untuk RBW dengan populasi yang sudah koloni besar. Karena apa? Jika RBW baru ada beberapa sarang, beberapa puluh sarang, kemudian Anda panen tetasan panen rampasan terus-terusan, ya nanti perkembangannya akan sangat lambat jadinya, atau bisa juga malah nanti BW indukan ini stres karena mereka tidak bisa berkembang biak. Jadi begini, keuntungan panen rampasan adalah jika dikalkulasi dalam setahun, maka hasilnya adalah lebih banyak jika dibandingkan panen tetasan. Loh kok bisa gitu kan? Jadi begini, kalau kita panen tetasan secara misalkan dalam 1 tahun kita panen tetasan terus menerus, artinya kita hanya bisa panen 3 kali, yaitu setelah musim burung kawin, kemudian bertelur, kemudian setelah menetas, kemudian sampai anaknya terbang. Ini kan paling tidak sekitar 3 bulanan ya. Kemudian setelah 3 bulanan ini hanya ada jeda sekitar 1 bulan baru akan masuk musim kawin lagi. Jadi dalam setahun hanya sekitar 3 kali burung ini bikin sarang, yaitu pada saat musim kawin. Artinya kita bisa panen 3 kali dalam setahun. Ini jika kita menggunakan metode panen tetasan. Kemudian jika panen rampasan, pemilik RBW ini jika dikalkulasikan hasilnya adalah lebih banyak. Ini keuntungannya. Kenapa demikian? Karena begini, ketika burung walet bikin sarang sudah jadi, kemudian kita panen. Nah, ini burung akan bikin lagi ketika musim kawin. Sebenarnya burung walet ini kan sepanjang tahun dia bisa berkembang biak ya, bukan hanya pada musim kawin saja ya, apalagi pada RBW yang koloninya sudah besar. Ini dia akan bikin sarang lagi setelah sarangnya diambil, kemudian kita bisa ambil lagi. Atau pilihan kedua adalah ketika mereka sudah bertelur, kita juga bisa ambil lagi telurnya. Bisa kita kalau RBW nya bercampur dengan seriti, mungkin kita bisa gunakan untuk media putar telur untuk mengganti telur seriti. Kemudian atau jika tidak, jika memang populasinya memang sudah besar sekali, ribuan, biasanya petani walet yang semacam ini sarangnya diambil, dirampas, telurnya dijual. Jadi dua kali keuntungan ya. Namun panen rampasan seperti ini tentu memiliki kelemahan. Nah, keuntungan lainnya yaitu dalam setahun jika dikalkulasi kita atau burung walet ini kalau panen tetasan ini bisa bikin setidaknya 3 kali bikin sarang. Jika kita panen rampasan, maka burung walet ini bisa 4 atau 5 kali bikin sarang ya. Jadi inilah keuntungan panen rampasan. Namun panen rampasan ini tentu kelemahannya adalah perkembangan burung walet
ini akan terhambat, atau malah jika dilakukan terus-menerus pada titik-titik tertentu. Misalkan burung walet ini kan kalau nggak salah hanya produktif sekitar 7 atau 8 tahun ya. Nah, jika dalam jangka waktu 7 atau 8 tahun ini tidak pernah dikasih kesempatan untuk berkembang, maka bukan tidak mungkin RBW-nya akan kemudian merosot ya, populasinya bukan bertambah malah merosot, atau justru malah nantinya akan tidak ada sama sekali isinya. Karena apa? Selain tidak berkembang, kemudian burung-burung ini sudah tidak produktif, kemudian mati, kemudian banyak yang stres karena tidak bisa atau tidak diberikan waktu untuk mengurus atau membesarkan anaknya sendiri. Ini biasanya burung-burung seperti ini stres kemudian mencari tempat lain. Nah, itu kerugian jika kita melakukan panen rampasan secara terus-menerus. Jadi sebaiknya jika kita melakukan panen rampasan, maka minimal untuk menjaga agar burung walet ini tidak terlalu stres, paling tidak dalam satu kali dalam setahun ini kita biarkan burung walet ini bertelur hingga membesarkan anak-anaknya sendiri ini sampai terbang. Ini untuk menjaga keberlangsungan populasi di RBW kita ya. Jadi jangan terus-menerus panen rampasan, kasihan nanti selain RBW Anda ini bisa stuck pada sekian tahun, kemudian malah menjadi berkurang, merosot. Ini udah saya yakin ada yang pernah mengalami seperti ini ya. Kemudian yang panen tetasan, sebenarnya bukan kerugian ya, artinya hasil yang didapat ini mungkin jika dikalkulasi dalam setahun mungkin lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang panen rampasan. Namun keuntungannya adalah jika setiap musim kawin kita biarkan nih burung-burung ini berkembang sampai mengurusi anaknya sendiri ini nggak besar, maka kemungkinan perkembangan koloninya ini akan lebih cepat, lebih cepat berkembang. Nah, makanya untuk petani pemula disarankan jika populasinya ini hanya baru sekitar 10, 20 atau 100, 200, sebenarnya hindari dulu panen rampasan ya. Biarkan dulu BW ini berkembang hingga ribuan, baru mungkin Anda nanti bisa lakukan panen rampasan sesekali gitu ya. Nah, ini untuk perkembangan RBW Anda juga, jadi tidak usah mengutamakan hasil yang banyak. Namun jika akhirnya nantinya kita menyesal populasi di RBW kita ini kemudian tidak berkembang ya, jadi itu adalah untung ruginya kita panen secara rampasan, buang telur maupun panen tetasan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Oke teman-teman, itu saja ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman yang masih RWW-nya baru, populasinya sedikit. Tidak usah deh ikut-ikutan mereka yang sudah populasinya ribuan kemudian panen setiap bulan gitu kan. Nggak usah ikut-ikutan seperti itu jika RBW Anda ingin cepat berkembang. Nah, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sedikit video dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.